Tanda tangan elektronik tidak hanya bicara aspek teknologi, namun juga perspektif hukum dan perlindungan keamanan. Tanda tangan elektronik yang sah akan memberikan perlindungan hukum dan keamanan bagi siapa saja yang menggunakan. Awas, kita tidak sedang bicara scan tanda tangan, barcode, atau QR code. Mau pakai tanda tangan elektronik, maka perhatikan dua hal ini penting untuk Anda ketahui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandi, semoga kebaikan untuk Indonesia. Di channel ini saya akan menyajikan video series berbagai macam informasi tentang bagaimana implementasi tanda tangan elektronik dari berbagai perspektif. Mulai dari perspektif teknologi, itu pasti, karena tanda tangan elektronik itu adalah manifestasi kemajuan teknologi. Kemudian perspektif hukum, perspektif cultural dan budaya, proses bisnis tata kelola, serta perspektif lainnya yang saya angkat berdasarkan pengalaman kami membantu ratusan organisasi dalam memanfaatkan teknologi tanda tangan elektronik yang benar. Jadi Anda bisa mempelajarinya berulang-ulang, kapanpun dan dimanapun. Cukup Anda subscribe saja channel ini untuk dapat update informasi video terbaru yang akan kami sajikan. Jadi jangan lupa subscribe. Oke, ada sebuah hasil survei yang menarik akhir-akhir ini menunjukkan lebih dari 80% karyawan hampir di seluruh dunia siap untuk beralih bekerja dari rumah, bahkan setelah pandemik, termasuk juga di Indonesia. Bekerja dari rumah kini menjadi model bisnis dan cara bekerja yang menarik untuk diteruskan. Dan teknologi informasi tentunya akan memegang peranan yang sangat penting. Nah, salah satunya adalah teknologi tanda tangan elektronik. Dengan teknologi ini, kita bisa bekerja dari rumah. Kita bisa bekerja tanpa tatap muka. Kita bisa bekerja dari jarak jauh. Dan kita dapat mengambil keputusan, melakukan pengesahan, persetujuan, kapanpun dan dari manapun kita berada. Nah, mau pakai tanda tangan elektronik, penting Anda perhatikan dua hal ini. Yang pertama, chatting Pak RT. Yang kedua, dokumen tagihan listrik. Nah, apa kaitannya? Kelihatannya lucu, tapi sebetulnya dari dua hal ini, saya ingin menjelaskan tentang dua terminologi hukum yang harus Anda ketahui sebelum Anda menggunakan tanda tangan elektronik. Terminologi yang pertama adalah transaksi elektronik. Lalu yang kedua, dokumen elektronik. Nah, mengapa Anda perlu paham dua terminologi ini? Karena pada saat nanti kita bicara aspek hukum tanda tangan elektronik, maka dua istilah ini akan sering kita gunakan. Jadi kita perlu paham dulu nih dua hal ini supaya nanti ke belakang penjelasan itu mudah Anda terima dengan baik. Untuk menjelaskan dua terminologi tersebut, referensi yang saya gunakan tentu saja adalah Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018. Dan ada pembaruannya di beberapa bagian, yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, atau yang dikenal dengan istilahnya adalah UU ITE, dan turunannya yaitu Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, atau dikenal dengan istilahnya PP-PSTE, yaitu PP Nomor 71 Tahun 2019. Itu adalah pembaruan dari PP sebelumnya, yaitu PP nomor 82 tahun 2012. Apa itu Undang-Undang ITE dan apa itu PP-PSTE dan apa saja ketentuan tanda tangan elektronik yang diatur pada kedua peraturan perundangan tersebut akan terus saya bahas dalam seri-seri video lainnya di dalam channel ini juga. Oke, kita bahas dulu definisi transaksi elektronik. Transaksi elektronik dapat digambarkan seperti ini.
Dari visualisasi ini, kita bisa tahu bahwa transaksi elektronik tidak hanya mengatur transaksi perdagangan, seperti transfer uang di bank atau ATM, beli pulsa elektronik atau belanja e-commerce, atau kita transaksi menggunakan Gojek, GoPay, OVO, dan lain sebagainya. Mengapa? Karena jika hanya mencakupi transaksi perdagangan, maka disebutnya adalah perdagangan elektronik. Nah, sedangkan transaksi elektronik ini pengertiannya lebih luas dari itu. Misalnya, penggunaan media sosial, kita update status di Facebook, di Instagram, kita chatting, kita menggunakan perangkat komputer, laptop, handphone, termasuk juga penyimpanan data atau informasi, pengiriman email, termasuk juga tanda tangan elektronik, dan lain sebagainya. Itu adalah transaksi elektronik. Nah, lalu apa sebetulnya definisi transaksi elektronik menurut Undang-Undang ITE? Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan atau media elektronik lainnya. Dari definisi ini saya melihat ada dua kata kunci yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah perbuatan hukum, maka transaksi elektronik itu adalah perbuatan hukum. Yang kedua adalah penggunaan TIK, maka transaksi elektronik ini adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Jadi, tindakan apapun yang Anda lakukan menggunakan media elektronik, maka disebut sebagai perbuatan hukum. Karena itu adalah sebuah perbuatan hukum, maka akan menimbulkan konsekuensi hukum bagi yang melakukan. Dan karena menimbulkan konsekuensi hukum, maka segala sesuatunya harus kita lakukan secara hati-hati dan sesuai dengan kaidah hukum yang ada. Antara lain, misalnya saat melakukan transaksi elektronik, Anda perlu memastikan apakah perangkat elektronik yang digunakan, sistem atau aplikasi yang digunakan, dan Anda yang menggunakan sudah sesuai dengan kaidah hukum atau tidak. Jika tidak, maka transaksi elektronik yang seharusnya memberikan kemudahan malah menjadikan kesulitan bagi Anda di kemudian hari jika tidak berhati-hati. Dan ini semua sudah diatur di dalam Undang-Undang ITE dan TPPSTE dengan beberapa keterbatasan yang ada di dalam undang-undang maupun peraturan tersebut. Termasuk juga ketika Anda memutuskan menggunakan tanda tangan elektronik, maka pastikan teknologi tanda tangan elektronik yang Anda pilih untuk digunakan adalah yang sesuai dengan ketentuan hukum dan memperhatikan aspek keamanan, karena ini adalah bagian dari amanat Undang-Undang ITE itu sendiri. Yang jelas bukan scan tanda tangan, karena itu tidak sesuai ketentuan perundangan, karena tidak memenuhi syarat sah sebuah tanda tangan elektronik. Jadi, tidak sembarang tanda tangan elektronik yang dapat memenuhi persyaratan tersebut. Jadi, bukan scan tanda tangan, bukan pula barcode atau QR code yang dimaksud. Nah, pelan-pelan di video selanjutnya kita akan bahas persyaratan-persyaratan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan itu seperti apa. Oke, lanjut ke terminologi yang kedua, yaitu dokumen elektronik. Menurut definisi Undang-Undang ITE, dokumen elektronik itu adalah informasi elektronik yang dibuat, yang diteruskan, yang dikirimkan, yang diterima, atau disimpan, dan seterusnya dalam bentuk analog, digital, elektromagnet, optikal, atau sejenisnya yang dapat dilihat, dapat ditampilkan, dan atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik. Nah, memahami definisi ini, maka dokumen elektronik tidak hanya terbatas pada dokumen fisik yang dielektronikan. Tidak hanya dokumen file PDF. Jadi bisa jadi bentuk-bentuk lainnya seperti image atau gambar, kemudian voice atau suara, video, ataupun bentuk exe misalnya. Ada bla 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 .exe, itu adalah contoh bentuk dokumen elektronik dan lain sebagainya. Dan tanda tangan elektronik secara teknologi dapat dilakukan pada berbagai bentuk dokumen elektronik tersebut. Meskipun untuk saat ini yang umumnya banyak digunakan adalah tanda tangan elektronik pada dokumen dengan format PDF, karena itu adalah format dokumen akhiran yang terstandar secara internasional. Oke, untuk menambah pemahaman Anda terkait dua terminologi tadi, kita kembali ke ilustrasi dua perbuatan hukum di awal yang sudah saya sebutkan.
Yang pertama, chatting dengan Pak RT. Yang kedua, membaca email invoice tagihan listrik. Nah, chatting dengan Pak RT dapat saya bagi seperti ini unsurnya, yaitu yang pertama adalah perbuatan chattingnya. Dan yang kedua adalah konten informasi atau percakapan chattingnya. Nah, perbuatan chattingnya yang pertama tadi disebutkan dapat dikategorikan sebagai transaksi elektronik, yaitu perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan media elektronik. Misalnya menggunakan handphone, lalu ada aplikasi WhatsApp di dalamnya, lalu ada aplikasi Telegram misalnya untuk melakukan chatting, atau SMS, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan konten informasi chattingnya atau konten percakapan di dalam chattingnya dapat dikategorikan sebagai dokumen elektronik, yaitu informasi elektronik yang dibuat, yang diteruskan, yang dikirimkan, yang diterima, yang disimpan dalam bentuk-bentuk yang dapat dilihat, ditampilkan, dan atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik tadi, misalnya melalui WhatsApp, melalui Telegram, melalui SMS, dan lain sebagainya. Nah, mudah-mudahan mulai membuka pemahaman Anda tentang definisi transaksi elektronik dan dokumen elektronik. Nah, ilustrasi yang kedua, email invoice tagihan listrik. Peristiwa hukum ini saya dapat membagi menjadi 3 unsur. Unsur yang pertama adalah pembuatan invoice-nya, ya. Mudah-mudahan Anda sudah tergambar dari penjelasan chatting Pak RT tadi. Saya bisa membagi aktivitas membaca email invoice tagihan listrik ini menjadi 3 unsur. Yang pertama adalah pembuatan invoice-nya. Ini dapat dikategorikan sebagai transaksi elektronik. Lalu unsur yang kedua adalah pengiriman emailnya. Jadi invoice itu dikirimkan melalui email. Maka pengiriman email ini juga dapat dikategorikan sebagai transaksi elektronik. Lalu konten informasi pada invoice-nya itu disebut sebagai dokumen elektronik. Misalnya total tagihan listriknya berapa, kemudian deadline-nya berapa, lalu kapan tunggakannya misalnya. Itu adalah contoh representasi dari dokumen elektronik kalau kita menerima melalui email. Jadi bukan yang dikirim secara fisik ya dalam konteks ini. Dengan demikian, kedua peristiwa tersebut dapat dikategorikan sebagai transaksi elektronik, yaitu perbuatan hukum melalui TIK yang di dalamnya memuat dokumen elektronik. Yang berarti chatting, kirim terima email, menelpon, mengakses suatu sistem tertentu, termasuk juga tanda tangan elektronik adalah sebuah perbuatan hukum dan harus dilakukan sesuai dengan kaidah hukumnya. Maka itu kita harus berhati-hati pada saat kita chatting, pada saat kita kirim SMS, kirim email, jangan sampai berisi konten-konten yang ternyata menimbulkan satu pelanggaran hukum, yang itu nanti akan merugikan kita sendiri. Kenapa? Karena itu semua adalah peristiwa hukum, karena itu semua adalah satu buah perbuatan hukum dalam bentuk transaksi elektronik. Nah, selain aspek hukum, perlu diperhatikan pula aspek keamanannya. Bisa Anda bayangkan dokumen penting Anda kemudian dipalsukan oleh orang lain kalau kita tidak melindungi keamanannya. Misalnya kontennya dirubah yang dapat merugikan Anda atau mungkin perusahaan Anda, atau tiba-tiba misalnya ada orang yang ngaku-ngaku sebagai diri kita misalnya atau pimpinan kita, lalu membuat satu dokumen elektronik yang seolah-olah itu dibuat atas nama kita, yang isinya tentunya akan merugikan kita atau merugikan orang lain. Jika demikian, siapa yang akan dituntut untuk melakukan pertanggungjawaban? Tentunya adalah diri kita sebagai korbannya. Nah, pasti kita atau institusi kita. Itulah perlunya perlindungan keamanan yang salah satunya nanti akan kita temukan pada tanda tangan elektronik. Tapi bukan sembarang tanda tangan elektronik. Oke, saya yakin sekarang Anda sudah paham apa itu transaksi elektronik dan apa itu dokumen elektronik. Pada video-video selanjutnya, kedua terminologi ini akan sering kita gunakan. Jadi mohon untuk jangan dilupakan. Dan ingat, masih banyak video menarik lainnya yang pasti bermanfaat. Untuk itu saya sarankan Anda subscribe saja. Jadi jika ada update video yang sudah kami upload yang terbaru, maka Anda bisa langsung mengetahui. Oke, saksikan video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.